Trinitas itu nggak bicara berapa jumlah Allah. Doktrin Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah yang Esa itu. Bahwa Allah yang Esa di dalam dirinya terdapat firman yang kekal dan roh yang kekal. Yang sudah ada bersamaan dengan dia. Yang bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Gampang nggak? Iya. Itu Trinitas. Tapi ada yang menjelaskannya begini, Trinitas itu adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan. Tambah bingung, betul orang dengerin. Nih loh, saya sampai beli papan tulis nih loh. Ada orang menjelaskan itu penjelasan gereja barat ya. Saya tidak anti kepada gereja barat. Tapi ketika saya mempelajari Trinitas, aku itu dulu begini, Fajar. Aku berdialog dengan orang Oneness dan orang Unitarian itu 2 tahun. 2 tahun saya tuh bergumul karena mereka menuduh ini orang Oneness itu, mereka mengatakan begini, orang Trinitas, orang Tritunggal itu Triteos, percaya 3 Tuhan. Betul? Loh, saya sampai kaget. Hah? Trinitas percaya 3 Tuhan? Saya kaget itu. Lalu saya bilang ini, waduh, kalau Trinitas percaya 3 Tuhan, saya tuh udah mau ke Oneness. Saya tuh sudah mau mualas ke Oneness, kamu tahu. Saya bergumul, saya bilang, waduh, Trinitas percaya 3 Tuhan. Loh, padahal kan Allah itu Esa. Terus saya bilang ini, berarti salah dong ini kita diajarin Trinitas. Nah, saya belajar. Berapa tahun? Kamu tahu nggak? Itu terangnya pakai ayat. Orang Oneness menggunakan ayat. Orang Trinitas menggunakan ayat. Orang Unitarian menggunakan ayat. Bahkan di grup itu ada namanya orang Triteos dari Trinitas tuh banci lah, masa 3 in 1, masa satu hakikat 3 pribadi. Enggak, kita percaya memang 3 Tuhan katanya. Triteos dia bilang. Lalu saya tutup. Saya bilang, Tuhan, saya semakin bingung nih. Kenapa? Semua pakai ayat, perang ayat. Pakai ayat, ayat Alkitab tuh hafal. Kamu tau gak? Orang Oneness itu hafal Alkitab. Ayat tuh keluar semua. Orang Trinitas apalagi hafal Alkitab. Ayat keluar semua. Orang Unitarian, ayat juga hafal semua. Anda kalau mendengar percakapannya udah pusing mereka. Apa yang saya lakukan, Fajar? Saya tutup. Lalu saya mempelajari dari mana, kapan, mengapa gereja ini mengajarkan doktrin Trinitik dan mengapa pentingnya doktrin Trinitas ini. Ya, saya kasih tahu. Ternyata ada 2 penjelasan, gereja barat dengan gereja timur ini berbeda penjelasan. Saya kasih tahu Anda. Saya mulai dari penjelasan gereja barat, dan banyak gereja-gereja Indonesia, karismatik, gereja modern Indonesia, itu menggunakan penjelasan gereja barat. Apa itu penjelasan gereja barat? Penjelasan gereja barat tuh begini nih. Nih, aku liatin sama kamu ya. Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu mereka pakai garis begini nih. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Lalu ketiganya adalah Allah. Ini kalau Anda nggak pintar menjelaskan ini, maka ini jatuhnya adalah Triteos, 3 Tuhan. Ini tidak salah, tapi tidak tepat. Penjelasan ini kurang tepat. Ini penjelasan gereja barat. Dan hampir semua gereja di Indonesia, saya kasih tahu Anda, menggunakan penjelasan ini. Ini orang makin bingung, betul? Coba kamu dari Muslim, kamu Muslim, lalu kamu tanya, Bu, saya percaya Yesus, saya mau menjadi Kristen. Trinitas itu apa sih, Bu? Itu kan dasar iman Kristen. Lalu saya jelaskan sama Fajar. Ini loh Fajar, Bapa, Anak, Roh Kudus. Bapa bukan anak, anak bukan Bapa. Anak bukan Roh Kudus bukan anak. Roh Kudus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Tapi ketiganya Allah. Lu makin mumet Fajar. Betul nggak? Makin nggak masuk di akal. Kenapa? Karena kamu itu berasal dari agama Islam. Lalu bagaimana penjelasan yang benar? Saya kasih tahu Anda, penjelasan yang benar ini berangkat dari gereja barat. Ini berangkat dari realita konkret, dari 3 pribadi Allah. Penjelasan mereka berasal dari sini.
Tapi saya kasih tahu Anda, bagaimana penjelasan yang benar? Penjelasan yang benar berasal dari gereja timur. Ya, terutama gereja ortodok. Saya kasih tahu Anda, begini penjelasannya. Kita itu ketika menjelaskan tentang Allah yang Esa, Allah Trinitas, itu harus berangkat dari keesaan Allah, bukan berangkat dari keberapaan Allah dulu. Berangkat dari keesaan Allah. Karena doktrin Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah dalam ontologinya. Apa itu Bu Sofi? Artinya doktrin Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah sebelum ada apa-apa kecuali Dia. Ontologi itu artinya natur aslinya Allah. Hakikat asli Allah itu bagaimana? Sebelum ada surga, sebelum ada malaikat, sebelum ada penghuni surga, sebelum ada bumi, bahkan sebelum ada manusia, sebelum Dia menciptakan segala sesuatu, itu ontologinya Allah itu bagaimana? Itu kebagaimanaan Allah. Itu yang kita cari. Jadi ketika kita bicara Trinitas, kita nggak boleh bicara setelah prainkarnasi firman. Bahkan ada yang menjelaskan begini, itu loh Trinitas ketika Yesus dibaptis. Ya, Yesus kan dibaptis. Bapa ada di surga, terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi. Lalu Roh Kudus turun seperti burung merpati, itu loh Trinitas. Itu bukan penjelasan yang benar. Itu bukan penjelasan yang benar. Ya. Nah, apalagi pendeta-pendeta ini kebanyakan menjelaskan secara Sabellianisme. Mereka menjelaskannya begini, Bapa pencipta, Yesus penebus, Roh Kudus penghibur. Itu Sabellianisme, itu nggak betul penjelasan itu. Kenapa? Karena baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tiga-tiganya pencipta. Ayatnya ada di dalam Alkitab kita. Baik Bapa, Anak, Roh Kudus, tiga-tiganya juru selamat. Ayatnya ada di dalam Alkitab kita. Baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga-tiganya penghibur, sumber air hidup kita. Nggak bisa dipisahkan itu. Ayatnya ada. Saya tunjukin ayatnya. Nah, ketika Anda menjelaskan Trinitas yang terpisah-pisah, maka Anda sudah jatuh pada doktrin Triteos. Karena itu hati-hati menjelaskan ini. Lalu bagaimana penjelasan yang benar? Tadi kita harus ingat bahwa doktrin Trinitas tidak pernah bicara jumlah Allah. Saya kasih tahu Anda. Tadi saya jelaskan kenapa kita tidak bisa bicara Allah itu jumlahnya berapa. Tapi itu yang harus Anda ingat sebagai orang Kristen. Doktrin Trinitas tidak bicara berapa jumlah Allah. Ada pendeta satu, saya nggak mau sebutin namanya ya, nanti dia tersinggung. Masa tuh Bu Sofi ngawur tuh katanya, Trinitas itu tetap bicara jumlahnya Allah? Enggak. Allah itu nggak bisa dijumlah teman-teman, dia tuh roh. Ya nanti saya jelaskan. Ya. Doktrin Trinitas itu bicara kebagaimanaan Allah, bukan bicara keberapaan Allah. Ya, itu kalau Anda ditanya Muslim. Allah itu bagaimana dalam ontologinya? Bisa jelaskan. Allah itu Esa. Allah. Esa. Di dalam diri Allah itu ada yang namanya firman dan roh. Roh ini disebut roh kebenaran atau roh kudus, ruah hakodes. Ini di dalam dirinya Allah. Nanti kita jabarkan apa itu firman dan apa itu roh kudus itu nanti. Tapi Anda ingat dulu nih, di dalam diri Allah yang Esa itu ada firman yang kekal dan roh yang kekal, ada sudah bersama-sama dengan dia di dalam diri Allah itu sendiri. Yang mana antara hakikatnya firman Allah dengan firman dan roh itu bisa dibedakan. Ayatnya ada di dalam Alkitab kita, bisa dibedakan ini. 3 realita konkret ini, ya, itu bisa dibedakan. Tetapi tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tapi ini jelas ya. Ini saya nggak rekam di YouTube. Ya, nanti kita akan ulang-ulang. Lalu apa maksudnya? Apa yang tidak bisa dipisahkan dan apa yang bisa dibedakan? Yang tidak bisa dipisahkan adalah genusnya, hakikatnya. Ya, jadi satu hakikat, baik Bapa, baik Anak, Roh Kudus, itu dibilang satu genus, satu hakikat. Itu ada ayatnya dalam Alkitab kita. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 1. Bahwa firman itu ilahi, firman itu theos. Ya. Dan dikatakan sang anak itu disebut monogenes. Monogenes itu, mono itu artinya tunggal.
Genus itu artinya genus atau genus atau genom atau jenis. Jadi anak itu satu jenis dengan Bapa. Apa jenisnya? Allah. Maka dikatakan dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 11 dikatakan dia yang dalam rupa Allah, morpheteos. Sang firman itu dalam rupa Allah, theos. Firman itu ya theos, Allah. Ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Jadi kata genus satu hakikat itu ada di dalam Alkitab kita. Ya, monogenes. Jadi sang anak itu bukan Bapa. Ya, Alkitab tidak pernah mengatakan firman itu adalah Bapa, tidak pernah mengatakan demikian. Firman itu adalah anaknya di dalam diri Allah. Maka Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Allah. Sama seperti Roh Kudus. Roh Kudus itu keluar dan datang dari Allah. Ya, jadi Allah kita Esa. Allah yang Esa itu mempunyai firman yang kekal dan roh yang kekal, bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Selesai itu penjelasan Trinitas. Kalau yang diajarkan, Allah itu roh atau ruah. Kok nggak artinya Allah itu roh atau ruah? Yohanes 4 ayat 24.